Ucapkan kata luar biasa berulang kali, Gibran dikritik miskin diksi dari rmol.id. Pidato Wapres Gibran dinilai miskin diksi sehingga harus mengucapkan kata luar biasa berkali-kali saat melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu. Demikian komentar pegiat media sosial John Sitorus melalui akun X pribadinya. Nanti kita lihat akun X-nya ya. Ketika Wapres miskin diksi, padahal ada banyak kata-kata yang lebih layak dari sekedar mengucapkan kata luar biasa berulang kali. Keren ini, hebat juga ya. Wah, takjub saya. Nah, mungkin begitu harapannya ya. Menurut John Sitorus, seharusnya Gibran bisa menggunakan diksi lain seperti bagus sekali, hebat sekali, istimewa, fantastis, dahsyat. Kata-kata itu masih bisa dipahami oleh semua kalangan asalkan Wapresnya paham konteks pembicaraannya. Demikian ungkap John Sitorus. Dalam potongan video berdurasi 34 detik, Gibran mengucapkan kata luar biasa sebanyak 5 kali saat memberikan sambutan yang turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Sumut Bobi Nasution. Ya, orang-orang dekatnya lah ya. Langsung sajalah kita lihat videonya ya. Memasyarakatkan luar biasa sekali, meluar biasakan masyarakat. Ini ingat kita di zaman Orba ya, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Oke, kita tonton videonya. Ini saya kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian, pangan, swasembada pangan. Tadi ini Prof luar biasa sekali. Kemenyan, kunyit, apa tadi, telang, kentang. Tadi yang jadi bioetanol juga, ini saya kira Indonesia luar biasa sekali. Ini akan menjadi meme ya. Biasanya kan begitu. 5 kali dalam satu pidato pendek disampaikan oleh Gibran. Ya, memang akhirnya kita menjadi gagal fokus. Bukan membahas tentang bagaimana hilirisasi kemenyan dan sebagainya. Yang memang itu bagus untuk dilakukan. Tapi lebih kepada respon gitu. Ya itulah kalau memang nggak baca teks. Harusnya sih ya gimana lagi. Kalau sudah begini ya baca teks saja lah. Seperti Pak Jokowi ya. Sekalinya nggak baca teks jadi kebingungan orang semua mendengarnya. Satu itu, kemudian yang kedua, momen Gibran tampak kesulitan tebas batang tebu hingga dihampiri perwira polisi. Miskin diksi gagap batang tebu, pohon tebas batang tebu yang berhasil apa? Mungkin tebang pilar konstitusi. Oke, kita lihat. Gibran memanen tebu di perkebunan tebu Jolondoro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin lalu. Dari video yang diposting oleh YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran terlihat kesulitan menebang batang tebu menggunakan sebilah celurit. Saat itu Gibran ditemani Menteri Pertahanan Amran Sulaiman dan Gubernur Jawa Timur Khofifah. Gibran sudah mencoba berkali-kali mengayunkan celurit untuk menebas batang tebu tapi tak kunjung berhasil. Sedangkan Amran berhasil memotong 3 batang tebu. Jadi ya gerakannya itu nanti kita lihat di videonya ya. Pakai ilmu fisika dasar saja ini. Dengan ayunan yang keras, Gibran akhirnya mampu menebas 3 batang pohon tebu tersebut. Dari arah belakang datang perwira polisi menghampiri Gibran untuk membantunya. Sampai harus didatengin perwira polisi. Ya, itulah yang terjadi. Mari kita langsung lihat videonya dari John Sitorus. Gibran bisa menebang pilar konstitusi, tapi dia gagal menebang 3 batang pohon tebu. Satir sekali ya. Nah, inilah detik-detik Gibran kesulitan. Jadi menggunakan celurit seperti menggunakan gergaji. Ya enggak bisa gitu. Dia harus diayun dengan keras. Nah, sampai akhirnya dia melihat ke arah depan, nih gimana caranya? Oh, kayaknya harus agak diayun. Nah, mungkin begitu ya reaksinya. Nah, akhirnya berhasil. Padahal saya yakin ini sudah dibuat sangat tajam. Yang kedua, setelah dia belajar dari pengalaman, akhirnya dia bisa melakukannya dengan lebih cepat dari sebelumnya. Tapi tampaknya mungkin Gibran baru kali ini melihat atau memegang sebilah celurit ya. Karena dia tidak paham cara menggunakan celurit itu. Harusnya ini sekali tebang selesai. Gimana caranya? Ya diayun agak lebar gitu. Set, nah, selesai. Tapi kalau di gini-gini ya enggak bisa. Ini
cara yang salah dalam menggunakan celurit, dan itu ditunjukkan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini contoh ya. Contoh itu kan ada dua, contoh yang baik untuk ditiru, contoh yang salah untuk tidak ditiru. Nah, jadi kitanya lah yang harus bijaksana. Begitu barangkali ya. Oke, kita lihat responnya nih. Nggak belajar fisika dia. Kalau untuk menebas tebu perlu gaya besar, dan itu bisa dilakukan dengan ayunan dengan kecepatan. Jadi bukan sekedar mengayun, tapi juga dengan cepat. Nah, kalau lambat ngayunnya ya nggak bisa juga. Kalau diayunkan dengan jarak pendek, gayanya kecil, kebanyakan gaya aja, sampai-sampai nebas tebu aja nggak bisa. Jadi, masa sih persoalan nebang tebu saja dibahas? Ya itulah konsekuensi dari orang besar di negeri ini. Apapun yang akan menjadi sorotan publik, sorotan netizen, kesalahan kecil saja akan berdampak besar. Itu konsekuensi kenapa memilih menjadi pejabat. Kan begitu. Akhirnya ya begitulah. Kita tidak bisa berharap banyak barangkali terhadap Gibran Rakabuming Raka yang miskin diksi, kurang memahami konsep fisika gitu, dan seterusnya. Tapi ada harapan yang muncul dari sebagian elemen publik ketika ada surat usulan pemakzulan. Hanya sayangnya ternyata DPR tidak membacakan surat pemakzulan Gibran, dan ini memancing kemarahan publik. Coba kita simak penjelasan dari Slamet Ginting. Sikap DPR yang tidak membacakan surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres berpotensi memunculkan kemarahan publik. Hal tersebut disampaikan analis politik dan militer dari UNAS, Slamet Ginting, dikutip podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan. Menurutnya, surat pemakzulan Gibran bagian dari aspirasi rakyat yang harus diperhatikan meskipun datangnya dari kelompok purnawirawan yang relatif lebih, artinya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, kalau kita lihat kan usia-usia para purnawirawan itu 70, 80, bahkan 90 ya. Kita lihat Pak Tri Sutrisno yang ikut menandatangani surat ini kan tentu tidak berpikir untuk dirinya, tentu tidak berpikir untuk keluarganya, tapi berpikir untuk kemaslahatan negeri ini gitu. Dan relatif bisa dianggap objektif. Ya, karena langsung mewakili negara gitu, bukan mewakili kepentingan pribadi. Lanjut ya, wajar jika publik menunggu sikap DPR terhadap surat purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Gibran, mengingat Sekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya sudah mengumumkan bahwa sebelum reses surat itu ada di tangannya dan kemudian sudah diserahkan ke pimpinan DPR, pimpinan MPR juga, ditembuskan ke presiden, ke mana-mana ya. Jadi tentu saja menurut saya ini sebuah anti klimaks dari DPR yang diharapkan oleh publik setelah reses cukup lama. Berarti mestinya ini dibacakan, tapi tidak sama sekali. Meski begitu, Slamet meyakini ada sejumlah hal yang membuat pimpinan DPR urung membacakan surat pemakzulan Gibran. Ia menyebut seperti momentum yang tidak tepat karena adanya gejolak politik dalam negeri dan geopolitik akhir-akhir ini. Ya, berarti memang ada sebuah peristiwa, ada serba kemungkinan. Kemungkinannya pertama mungkin nggak enak ya, baru reses pertama masa langsung dibacakan. Jadi mungkin yang kedua nanti masih ada peluang gitu ya. Jadi masih perlu waktu melihat situasi-situasinya. Namun Slamet memperkirakan eskalasi politik dalam negeri dalam kondisi yang tidak stabil apabila pembahasan itu tidak stabil apabila pembahasan surat pemakzulan Gibran terlalu lama ditunda. Oke. Eskalasinya akan berubah, berpotensi menjadi tidak stabil begitu ya kalau tidak dibacakan. Karena gerakan-gerakan elemen rakyat ini terus bergerak ya, terus melakukan aktivitas di mana-mana. Resikonya seperti apa kalau ini sampai tidak dibahas? Saya kira akan ada ekstra parlementer yang akan bertindak. Ya, tentu yang dimaksud ekstra parlementer adalah kelompok-kelompok elemen-elemen masyarakat itu yang kemudian terus berupaya untuk mendorong dengan berbagai cara, salah satunya lewat media sosial ya, yang terus digaungkan dengan prinsip barangkali no viral, no justice, gitu ya. Tapi yang menarik juga kemungkinan lainnya adalah adanya 4 tokoh ini yang dinilai menjadi penentu pemakzulan Gibran yang belum sepakat. Ada Pak Prabowo, ada Bu Mega, ada SBY, ada Surya Paloh. Jadi 4 tokoh ini yang dianggap oleh Slamet Ginting menjadi 4
tokoh yang harus sepakat dulu nih. Kalau 4 ini sudah sepakat, masuk itu barang. Tapi kalau ternyata ada 1-2 yang belum sepakat, ya belum bisa dieksekusi. Kan seperti kita tahu rumor-rumor yang banyak disampaikan dan diakui oleh anggota dewan sendiri, mereka agak kesulitan karena apapun ya ditentukan oleh ketum partai. Nah, bicara ketum partai, suaranya berapa gitu kan. Kalau yang suaranya besar baru dia berpengaruh, kalau tidak ya nggak dianggap juga kan, kurang lebih begitu. Ini fakta yang terjadi.